Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang 7 hewan berkaitan dengan kisah-kisah para nabi. Al-Quran adalah kitab yang berisi beberapa ajaran. Ajaran-ajaran itu terkandung dalam kisah-kisah terdahulu. Kisah-kisah itu beragam wujudnya. Ada kisah tokoh, kisah para pembangkang, kisah kaum yang diazab, dan sebagainya. Termasuk kisah tentang binatang yang berkaitan dengan para nabi. Setidaknya ada 7 kisah. Yang pertama, ikan paus atau ikan nun dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam. Dalam kisahnya, Nabi Yunus alaihi salam adalah salah seorang dari nabi-nabi ilahi yang pernah mengalami putus asa karena dakwahnya yang terus-menerus ditolak. Bahkan bertahun-tahun itu ditolak oleh warga Niniwa, Irak. Hingga ia akhirnya naik kapal laut dan dimakan oleh seekor ikan yang bernama ikan nun. Ikan ini sejenis ikan paus yang sangat besar. Dengan kekuasaan ilahi, ikan nun itu membuka mulutnya dan menelan Nabi Yunus alaihi salam. Ikan nun merupakan penghuni lautan terbesar dan jenis dikenal sebagai ikan paus biru yang mempunyai berat lebih dari 150.000 kg, yang memiliki ukuran tubuh dengan panjang 30 meter, sama dengan ukuran bangunan bertingkat 5 dengan berat 25 sampai 30 ekor gajah. Selanjutnya adalah laba-laba dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Pada saat kaum kafir Quraisy melakukan segala upaya untuk mengejar dan menemukan Rasulullah SAW dalam hijrahnya ke kota Madinah, muncullah kisah menakjubkan di sebuah gua Bukit Sur. Allah telah mengutus laba-laba kecil untuk hinggap di mulut gua dan membuat jaring yang sempurna untuk menutupi mulut gua Sur tersebut, sehingga seperti sarang laba-laba yang sudah cukup lama dibuat di sana. Jaring laba-laba tersebut berhasil mengelabui para kaum kafir Quraisy yang mengejar untuk tidak memasuki gua tempat persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah kisah semut dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam selesai menunaikan sholat di tepi pantai. Pandangan beliau tertuju pada pasir-pasir yang ada di pantai. Nabi Sulaiman yang memiliki mukjizat dapat memahami bahasa hewan, melihat kawanan semut yang sedang membawa selembar daun hijau. Ternyata daun hijau tersebut dibawanya menggunakan jasa seekor katak untuk dibawa ke dasar laut untuk diberikan untuk memberi makan seekor ulat yang terjepit di sebuah batu. Semut dikenal memiliki solidaritas dan ukhuwah yang tinggi antar sesamanya, merupakan salah satu spesies serangga tercanggih di muka bumi ini, dan hampir tak ada serangga yang sekuat semut. Yang keempat adalah burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Selain manusia dan jin, Nabi Sulaiman juga memiliki pengikut dari kalangan hewan yang soleh, yang salah satunya ditunjukkan oleh burung hudhud. Dalam kisah ini, burung hudhud merupakan sejenis burung pelatuk, digambarkan sebagai burung yang sangat setia kepada Nabi Sulaiman, yang mempunyai kecerdasan dan kecemerlangan berpikir, sehingga pengembaraannya dalam mencari makanan tak semata-mata untuk tujuan duniawi saja, tak semata-mata untuk mencari makanan saja, melainkan juga untuk menyebarkan agama sesuai dengan kemampuannya. Dalam kisah ini, burung hudhud melihat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang menyembah matahari. Hal itu dilaporkan kepada Nabi Sulaiman, dan akhirnya kita pun mengenal kisah pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Itu semua berkat jasa dari burung. Mata mereka tertipu oleh sihir-sihir itu. Akan tetapi, tongkat Nabi Musa lah yang sebenarnya berubah nyata menjadi seekor ular. Tak hanya itu, ular dari tongkat Nabi Musa itu bahkan mampu menelan ular-ular bohongan dari para ahli sihir itu, sehingga menjadikan para ahli sihir itu beriman karena melihat mukjizat Nabi Musa. Para ahli sihir itu mampu membedakan mana yang benar-benar sihir dan mana yang mukjizat. Mereka meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukanlah sihir, tetapi itu adalah mukjizat sebagai tanda kebenaran Nabi Musa alaihi salam.
Yang keenam, unta dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, unta biasanya digunakan sebagai kendaraan, termasuk sebagai kendaraan dalam perang, kendaraan dalam berdagang, dan sebagainya. Tenaganya yang sangat kuat dalam berjalan di tengah gurun pasir menjadi nilai positif dari hewan ini. Meskipun demikian, hewan tersebut, unta ini tak bisa berlari kencang seperti kuda, kecuali unta yang dimiliki oleh Jabril bin Abdullah tersebut, yang setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, unta tersebut dapat berlari secepat kilat. Kejadian itu bermula ketika Jabril turut berperang dalam membela Islam. Jabril bercerita bahwa dirinya pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Namun unta yang ditungganginya berjalan lambat sehingga membuatnya terletih sebelum berperang. Lalu Rasulullah menghampirinya dan membacakannya doa sehingga unta tersebut dapat berlari dengan kencang. Yang terakhir, nomor 7 adalah kambing dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah ini, Nabi Ibrahim telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yakni Ismail alaihissalam, untuk menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kepatuhan Nabi Ibrahim ini, maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menggantikan posisi Nabi Ismail dengan kambing gibas yang gemuk. Dalam sekejap saja, Nabi Ismail pun lolos dari maut karena ternyata yang disembelih adalah kambing gibas tersebut. Syariat ini atau perintah ini masih dilaksanakan oleh umat Islam setiap menjelang Idul Adha, yaitu adanya perintah untuk berkurban. Syariat-syariat ini masih dilakukan sampai sekarang, alhamdulillah. Itulah kisah-kisah binatang yang menyertai kisah-kisah para nabi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.